Saudaraku, firman Tuhan yang diperuntukkan untuk kita dalam Minggu Misericordias Domini ini tertulis dalam kitab Roma pasal 3 ayatnya yang pertama hingga yang ke-8 yang berbunyi demikian. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Sampai di situ peruntukan firman Tuhan bagi kita. Saudara-saudara yang kekasih, selamat hari Minggu. Hari ini adalah hari yang sukacita bagi kita semua. Hari Minggu, Domingo, hari Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai karenanya. Ya Tuhan, berikanlah keselamatan dan berikanlah kemujuran. Saya teringat dengan lagu anak-anak sekolah minggu di gereja kita. Hari ini, harinya Tuhan. Begitu mereka lanjutkan. Kalau mereka bersuka cita menyambut hari Minggu, apalagi kita sebagai orang dewasa dan orang tua mereka. Saudaraku yang kekasih, minggu kita diberi judul Misericordias Domini. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan penuh cinta kasih. Bagaimana Dia mengatur alam semesta ini dan bumi kita ini sedemikian rupa berjalan dengan baik. Dan bintang-bintang, galaksi-galaksi berjalan dengan baik. Tidak bertentangan atau selalu beraturan di angkasa sana. Itulah yang digambarkan oleh lagu yang akan saya sebutkan sekarang ini. Dari Kidung Jemaat nomor 64. Dan dalam bahasa Batak, buku ND 569 yang dinyanyikan tahun 1886 dari lagu rakyat Swedia. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guruh riuh kudengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang maha besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Allah penuh kasih. Allah itu kasih setia Tuhan. Saudaraku, kalau Tuhan setia kepada kita, kita juga harus setia terhadap diri kita. Kita juga harus menjaga alam semesta kita, menjaga lingkungan kita, menjaga hidup kita, supaya kita tetap sehat. Saudara, saya sampaikan satu ungkapan yang sudah lama mungkin Anda dengar tentang kesehatan. Health is not everything. But without health, everything is nothing. Banyak yang kita cari, hal-hal yang kita inginkan dan kita mau miliki.
Apakah itu uang, harta kekayaan, jabatan, rumah, mobil, dan lain-lain. Tidak salah. Tetapi jangan lupa, yang utama dari semua itu ialah kita harus jaga dan pelihara kesehatan kita. Without health, everything is nothing. Tanpa kita hidup sehat, segala-galanya itu tidak bermakna dalam hidup kita. Oleh karena itu, peliharalah kesehatanmu. Memang sehat itu bukan segala-galanya. Banyak hal yang perlu. Tapi tanpa kesehatan, segala-galanya tidak ada gunanya. Corona yang mengancam hidup kita. Tidak pilih kasih. Orang kaya, orang miskin. Pejabat, rakyat biasa, petinggi negara, maupun warga biasa, semuanya harus jaga diri. Yang selalu kita dengar saat sekarang ini ialah kita harus menjaga kebersihan, tangan kita yang bersih. Dan saya tambahkan hati kita yang bersih juga. Healthy inside, fresh outside. Bila hati sehat, muka akan segar. Mens sana in corpore sano. Itu bahasa Latin yang berarti dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Siap menjaga kesehatan dan kita boleh memilikinya. Healthy inside, fresh outside. Bila hati sehat, maka muka akan segar. Muka menunjukkan kesehatan. Mens sana in corpore sano. Dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang sehat. Siapa saja boleh melihara kesehatan dan memilikinya dan tidak mahal. Saudaraku yang kekasih, kita sampai kepada pesan yang kedua dari khotbah ini. Allah itu Tuhan yang penuh kasih setia. Allah berbicara kepada manusia melalui banyak cara. Melalui peristiwa alam, melalui virus, melalui ancaman-ancaman kehidupan kita. Tapi Tuhan itu melebihi segala-galanya. Dia penuh kasih setia, mengawasi dan menjaga kita supaya kita selamat dari ancaman-ancaman tersebut. Saudara, yang luar biasa lagi ialah Tuhan Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah, bertanda kemuliaan kesetiaan Allah yang Maha Kasih. Dalam Ibrani pasal 1 ayat 3 dikatakan, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah. Memang Dia adalah penolong kita, juru selamat hidup kita. Dia adalah Allah, Tuhan yang penuh cinta kasih. Saudaraku yang kekasih, kita hidup karena kasih karunia Allah, karena pemberian Tuhan semata. Oleh karena itu saya mau pesankan, siapapun kita yang mendengar khotbah ini, jangan sombong dan jangan congkak dalam hidup ini. Saya teringat akan istilah yang sering saya dengar, yang populer di kalangan kita orang Batak, PSH, patang so hebat, PSG, patang so jago. Marilah saudaraku, kita hidup dengan rendah hati, karena segala sesuatu yang ada dalam hidup ini, dalam hidup kita masing-masing, itu adalah karena kasih setia Tuhan, pemberian Tuhan semata. Tuhan Yesus adalah cahaya kemuliaan cinta kasih Allah kepada kita. Dia telah mati di kayu salib dan Dia berkorban
untuk keselamatan kita, untuk kehidupan kita yang kekal. Dialah wujud kasih setia Tuhan. Saudara, sedikit pengalaman saya akan sampaikan. Saya adalah seorang pendeta, anak daripada seorang janda. Dan saya melihat bagaimana janda itu betul-betul berjuang untuk kehidupan anak-anaknya dan keluarganya. Saya tinggal di Laguboti, dan di daerah situ setiap hari Senin ada pekan yang disebut Onan. Mama saya berjualan kain dan saya tolong dia. Kemudian hari Selasa ke Siborong-Borong, hari Rabu di Porsea, hari Kamis ke Duluk Sanggul ataupun acara adat, kemudian hari Jumat di Onan Balige, dan hari Sabtu di Pasar Tarutung. Saya ikut kalau saya lagi libur sekolah. Dan saya melihat bagaimana perjuangan daripada buruh Batak ini, termasuk ibu saya yang janda ini. Pagi sudah bangun, bersiap, berkemas, naik motor, istilah di Toba, bis di sini, daerah ini, dan sampai ke Tarutung membuka jualannya, dan nanti sampai sore dia akan menutup semua barang-barang, masukkan dalam keranjang besar, habis diikat, dinaikkan ke motor, dan kemudian penumpangnya semua makan dulu di rumah makan, termasuk saya. Mama saya cari makanan yang sehat tapi murah. Kami naik ke motor itu dan bergerak menuju Laguboti. Di tengah jalan sesudah mulai gelap, ibu dari penumpang mobil itu berkata, "Mari kita bernyanyi." Dan mereka bernyanyi dari buku Ende 194. Aut Soasi Roham. Saya ikut pada ayat yang pertama. Tapi kemudian lanjut ke ayat yang kedua, ketiga, dan keempat. Saya tidak tahu bagaimana teksnya. Tapi saya ikuti, saya dengar. Karena lagu itu berbunyi, Aut Soasi Roham, Aut Sogodang Basam, tu dia. Begitu ya. Lagu yang menjadi pengakuan bagaimana Tuhan Yesus penuh dengan kasih setia melindungi semua umat manusia, termasuk ibu-ibu yang di dalam motor tadi. Saudara, saya bangga dengan buruh Batak itu. Saya bangga karena mereka berjuang untuk anak-anaknya, untuk hidup keluarganya. Mereka tabah dan tidak merasa susah lagi walaupun dia sendirian untuk kerja. Janda yang bertahan tidak akan menikah lagi demi kehidupan anak-anaknya. Dan saya melihat itu, saya mengalaminya, dan saya merasa bangga dengan buruh Batak tadi. Saudara, hidup adalah kasih karunia di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan penolong kita. Yang ketiga, pesan ketiga dari khotbah ini ialah, jalanilah hidup ini, Allah menyertai kita. Ada orang-orang yang tidak setia, walaupun Allah setia kepada mereka. Ada orang-orang yang merasa tidak apa-apa, berbuat dosa tidak apa-apa. Tuhan setia, dia toh akan mengampuni kita. Padahal Tuhan tidak setuju dengan itu. Bahkan Tuhan akan menghukum sikap orang-orang seperti itu. Jalanilah hidup ini. Allah menyertai kita. The Lord did not promise that life would become easy, but He promised to go with you in every step
of your way. Jalanilah hidup ini. Tuhan tidak berjanji bahwa dalam perjalanan hidup kita segala-galanya nikmat, aman, tenang, senang. Yang jelas dalam perjalanan hidup kita ada kadang-kadang susah, kadang-kadang senang, ada sakit, ada juga saatnya sehat, ada kadang-kadang takut, ada kadang-kadangnya kita merasa tenang. Itulah hidup. Namun saya mau katakan, apapun yang terjadi, jalani hidup ini. Go on. Lanjutkan perjalanan hidupmu dan jangan takut. Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau bukan melalui aku." Jangan takut. Aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Saudaraku, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Firman-Mu memberikan kami kesembuhan, penguatan supaya kami jangan takut dalam hidup ini. Oh Tuhan, Engkau Allah yang penuh kasih setia, melebihi seorang ibu yang mengasihi bayinya sampai lahir kemudian dibesarkan. Tuhan lebih daripada itu, yang sampai hari ini dengan penuh kasih setia memelihara kami. Dalam Yesus Kristus kami boleh melihat bagaimana kasih setia-Mu Tuhan melindungi kami, menebus kami dari hidup, dan juga melindungi kami supaya jangan takut dalam kehidupan ini. Jagailah kami hari ini Tuhan, ancaman-ancaman penyakit, entah itu virus ataupun hal-hal yang lain, berikan kami kekuatan dan keyakinan bahwa bersama dengan Tuhan kami mampu untuk menjalani kehidupan. Terima kasih di dalam Kristus Yesus. Amin.